Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Prianto. Kenalkan, nama saya Pipi Fahri Alkifari. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang implementasi teknologi smart farming untuk tanaman hortikultura, yaitu adalah kita mengambil contoh tanaman cabai. Berikut adalah videonya. Baik, di sini saya akan membahas tentang topik penting sekaligus menarik tentang implementasi teknologi smart farming pada hortikultura, khususnya komoditas cabai. Cabai adalah salah satu komoditas hortikultura strategis di Indonesia dan banyak negara lainnya. Harganya yang fluktuatif, permintaannya yang tinggi, namun produksinya sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti cuaca, hama, dan penyakit. Oleh karena itu, smart farming atau pertanian cerdas menjadi peluang besar untuk mengubah wajah budidaya cabai menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Yang kedua, apa itu smart farming? Smart farming adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi modern untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Teknologi ini mencakup pada sensor digital untuk memantau kondisi tanaman dan lingkungan. Yang kedua, adanya Internet of Things, itu IoT, untuk konektivitas dan automasi. Dan yang ketiga, ada kecerdasan buatan, yaitu AI, untuk analisis dan rekomendasi keputusan. Dan selanjutnya yang keempat adalah drone dan citra satelit untuk pemantauan lahan secara visual. Dan yang kelima, ada big data untuk analisis pola dan prediksi. Dalam konteks cabai, smart farming memungkinkan petani untuk mengetahui kebutuhan air, kemudian nutrisi, kemudian hingga mendeteksi hama penyakit lebih awal, semua berdasarkan data. Maka dari itu, adanya smart farming ini membantu untuk mengetahui penyakit lebih awal pada tanaman sehingga bisa ditanggulangi. Kemudian yang ketiga, kenapa cabai perlu smart farming? Tingkat kerentanan tinggi. Pertama, cabai sangat sensitif terhadap kelembaban dan suhu tinggi. Kemudian mudah terserang hama seperti thrips, lalat buah, dan penyakit seperti antraknosa. Selanjutnya, yang kedua ada fluktuasi harga ekstrim. Karena produksi tidak stabil, harga cabai bisa naik turun drastis. Ini berdampak langsung pada petani dan konsumen. Selanjutnya, ketergantungan pada tenaga kerja manual. Budidaya cabai masih banyak dilakukan secara konvensional tanpa data, sehingga ketergantungan ini masih menjadi akar di Indonesia dengan menggunakan tenaga kerja manual. Dengan adanya smart farming ini, semoga petani di Indonesia bisa beralih kepada smart farming yang lebih canggih dan untuk menurunkan atau hingga bisa menaikkan produktivitas cabai tersebut. Kemudian selanjutnya
selanjutnya adalah kebutuhan nutrisi yang presisi. Cabai membutuhkan pemupukan yang tepat, jenis, dosis, dan waktunya agar tidak gagal panen. Dengan smart farming, tantangan ini diatasi secara sistematis dan presisi dan tepat. Dan yang keempat, adanya teknologi smart farming yang dapat diimplementasikan pada cabai. Mari kita bahas lebih dalam beberapa jenis teknologi yang diterapkan secara langsung pada budidaya cabai. Yang pertama atau A adalah sensor lingkungan dan tanah, soil and climate sensor. Sensor ini ditempatkan di lahan dan dapat membaca, yaitu ada beberapa suhu tanah dan udara, kemudian ada kelembaban tanah, kemudian ada pH tanah, kemudian ada kadar nitrogen, fosfor, dan kalium. Manfaatnya, tentu ada manfaatnya dalam penggunaan alat ini untuk mendeteksi, yaitu menentukan jadwal dan volume irigasi yang tepat, kemudian menentukan jenis dan dosis pupuk. Itu sangat penting dalam smart farming, sehingga hasil pertanian ini sangat melimpah dan presisi. Kemudian ada irigasi otomatis berbasis IoT, yaitu Internet of Things. Dengan sistem drip irrigation berbasis sensor, air dialirkan secara otomatis saat tanah mulai mengering. Petani tidak perlu menyiram secara manual, dan efisiensi air bisa mencapai 50%. Oleh karena itu, adanya smart farming ini, petani tidak khawatir akan cabainya belum disiram secara tepat waktu, dan khawatir petani ini cabainya akan kering. Karena adanya smart farming ini bisa secara tepat waktu menyiram secara otomatis. Selanjutnya ada kamera dan sistem monitoring tanaman. Kamera bersolusi tinggi yang terhubung dengan AI bisa mendeteksi perubahan warna daun, kemudian indikasi kekurangan unsur hara. Ini dapat mengidentifikasi dini serangan hama ataupun penyakit, kemudian memberikan peringatan otomatis melalui aplikasi petani. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi mobile untuk manajemen kebun. Aplikasi seperti Smart Farm, Sip Petani, kemudian CropSafe ini merupakan aplikasi untuk manajemen kebun. Fitur yaitu mempunyai pencatatan digital harian seperti pemupukan, pestisida, dan panen. Kemudian selanjutnya rekomendasi pemupukan. Ketiga adalah prediksi cuaca dan risiko penyakit. Kemudian integrasi data drone dan sensor. Pada itu, adanya aplikasi ini bisa mengetahui dan memprediksi cuaca, rekomendasi pemupukan di hari apa, di bulan apa, di minggu apa, sehingga akan presisi untuk memberikan asupan nutrisi pada pertumbuhan tanaman, yaitu khususnya komoditas cabai. Drone dan citra satelit. Drone berperan dalam pemetaan topografi lahan, kemudian menyemprot pestisida atau cair secara efisien.
dan mengambil gambar multispektral untuk melihat kesehatan tanaman. Selanjutnya, mesin tanam dan panen semi otomatis. Mesin tanam barisan cabai dengan jarak yang presisi. Kemudian alat bantu cabai yang mengurangi kerusakan buah. Dengan adanya mesin tanam dan panen semi otomatis ini bisa membantu dan meningkatkan smart farming dalam budidaya komoditas cabai. Studi kasus atau implementasi smart farming pada tanaman cabai. Di sini saya yang pertama yaitu saya mengambil contoh yang terjadi di PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, yaitu di Sleman, Provinsi Yogyakarta, di mana penerapan teknologi smart farming di PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, yaitu mereka menggunakan sensor tanah dan sistem irigasi otomatis. Sensor tanah dan sistem irigasi otomatis ini membantu dalam proses penyiraman, di mana jika kelembapan tanah kurang, maka nanti pompa atau irigasinya akan otomatis menyala, dan jika kelembapan dalam tanahnya berlebih, maka nanti sistem irigasinya atau pompanya akan berhenti. Untuk hasil efisiensi air, yaitu menunjukkan angka sebesar 40% dan produktivitas hasil panen meningkat 30%. Yang kedua, ada contoh satu lagi di Farmer Hub, letaknya di Banyuwangi, di mana tempat ini menyediakan dashboard atau pemantauan lahan cabai berbasis IoT. Dan juga Farmer Hub ini memberikan dampak yang nyata kepada petani di sekitar atau para petani yang lain, di mana Farmer Hub sering sekali memberikan pelatihan untuk petani biar mereka bisa menggunakan aplikasi berbasis IoT. Yang ketiga, kita menggunakan contoh di negara India, yaitu di Maharashtra Precision Chili Farming, di mana di sana penerapan implementasi teknologi pertanian secara smart farming, yaitu dengan cara para petani cabai merah sudah mulai menggunakan AI untuk prediksi serangan ulat dan trips, di mana jika penerapan tersebut berjalan dengan lancar, maka produktivitas hasil pertanian nanti akan sangat meningkat dan mengurangi kerugian akibat panen yang menurun drastis. Selanjutnya ada manfaat implementasi smart farming untuk tanaman cabai. Yang pertama yaitu peningkatan hasil panen hingga 20-40%, dimana tadi di penerapan yang terjadi di Yogyakarta, di Sleman, yaitu menunjukkan peningkatan hasil panen antara 20-40%. Yang kedua, pengurangan biaya produksi. Pengurangan biaya produksi ini bisa terjadi karena penerapan teknologi smart farming ini bisa dibilang sangat atau bisa dibilang presisi. Jika menggunakan sensor kelembapan tanah, nanti penyiraman air akan lebih tepat atau lebih presisi sesuai dengan yang dibutuhkan
pakan tanaman. Begitu juga untuk pupuk dan tenaga manusia. Yang ketiga, penerapan smart farming ini bisa mendeteksi penyakit lebih dini sehingga mencegah resiko gagal panen. Yang keempat, pendapatan petani meningkat dan resiko sangat menurun untuk gagal panen. Yang kelima, kualitas cabai merah lebih seragam dan sesuai standar pasar ekspor. Untuk tantangan dan hambatannya sendiri yaitu yang pertama, biaya awal yang sangat mahal untuk membeli alat sensor dan juga drone atau alat-alat pertanian smart farming yang lain, itu terkenal sangat mahal. Yang kedua, keterbatasan internet di wilayah perdesaan. Contohnya di desa pedalaman, di situ pasti jaringan internet masih sangat terbatas. Beda dengan jaringan internet di wilayah perkotaan. Yang ketiga yaitu petani belum terbiasa menggunakan teknologi digital karena kebanyakan petani usianya sudah menyentuh angka 50 ke atas, atau bisa dibilang adalah petani yang sudah tua, dan mereka tidak mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Bahkan anak muda pun yang terjun ke pertanian juga mereka belum melek matanya, belum melihat atau membuka peluang smart farming. Mereka belum belajar teknologi smart farming yang mungkin itu bisa membantu mereka dalam proses bekerja. Yang terakhir yaitu isu keberlanjutan teknologi jika tidak ada pendamping jangka panjang. Bisa dibilang karena petani di pedesaan itu rata-rata adalah petani konvensional. Jika dialihkan tiba-tiba ke pertanian modern atau ke penerapan smart farming, nantinya ini harus didampingi secara berkelanjutan atau terus-menerus, tidak boleh putus di tengah jalan. Yang ke poin ke-8 yaitu membahas tentang solusi strategis dan rekomendasi untuk menangani masalah atau tantangan yang dihadapi. Yang pertama, solusi untuk penerapan teknologi smart farming agar dapat terlaksana dengan baik yaitu pemerintah dan swasta dapat memberikan subsidi teknologi atau akses kredit mikro ke para petani, khususnya di petani pedesaan. Yang kedua, perlu adanya program pelatihan dan pendampingan digitalisasi petani hortikultura. Yang ketiga, universitas dan politeknik pertanian perlu membuat proyek-proyek percontohan smart farming, dan nanti proyek percontohan smart farming ini benar-benar dilakukan real di lapangan, real di petani, sehingga petani bisa melihat dan petani bisa langsung merasakan dampak penerapan dari teknologi smart farming. Yang keempat yaitu kolaborasi petani dalam koperasi digital agar biaya teknologi bisa ditanggung bersama. Jadi nanti petani membuat satu kumpulan berupa koperasi, dan nantinya koperasi ini mempunyai tujuan agar petani konvensional bisa menerapkan atau bisa menggunakan teknologi smart farming. Yang terakhir yaitu pemerintah perlu membuat peta jalan pertanian cerdas nasional. Cabai adalah komoditas penting namun sangat rentan. Smart farming adalah jembatan untuk mengatasi kerentanan ini sekaligus mendorong produktivitas dan berkelanjutan. Teknologi
bukan lagi pilihan, melainkan yaitu sudah menjadi kebutuhan. Dengan sinergi antara petani, penyuluh, pemerintah, dan teknologi, maka masa depan budidaya cabai bisa jauh lebih cerah, efisien, dan stabil.